Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gilang Sailendra, mahasiswa Pascasarjana di IPDN Jatinangor. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai isu-isu pemerintahan kontemporer di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten untuk memenuhi tugas dari Profesor Fernandes Simangunsong. Kita mulai mengenai isu-isu pemerintahan kontemporer di tingkat kelurahan. Ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu diantaranya bahwa kelurahan dengan desa itu berbeda. Kita lihat kalau desa itu dipilih oleh masyarakat, sedangkan kelurahan itu dipilih oleh kepala daerah dalam artian struktural. Jadi jabatannya eselon 4A. Dan sangat dekat dengan masyarakat karena merupakan pemerintahan yang paling dasar di pemerintahan saat ini. Sama hal dengan desa. Kalau desa dipilih oleh masyarakat dan sekarang sesuai dengan undang-undang desa, seorang kepala desa itu bisa 8 tahun masa jabatan. Kalau sedangkan seorang lurah itu masa jabatannya berdasarkan SK pelantikan yang dikeluarkan oleh bupatinya. Seperti itu. Jadi kelurahan ini sebagai unit pemerintah terdepan dalam pelayanan publik secara otomatis harus mengayomi masyarakat pada umumnya, dalam artian seluruh aspek pelayanan masyarakat di daerah, terutama di kelurahan, dari mulai lahir ibaratnya sampai meninggal harus terpenuhi. Kalau lahir ya otomatis harus terpenuhi akta kelahiran dan lain sebagainya, sehingga sesudah seorang penduduk itu lahir harus bisa mendapatkan akta kelahiran secara otomatis. Ada beberapa hal yang beberapa kabupaten kota kelurahan yang menerapkan pelayanannya yang sangat maksimal, ada juga yang belum. Khususnya di Jawa Barat, kita beri contoh di Sumedang, dari mulai seorang ibu hamil sudah dipantau bulan berapa, kesehatannya seperti apa, dan lain sebagainya, sehingga waktu hari H kelahiran, bayinya lahir langsung dikasih akta kelahiran. Begitu juga termonitor mengenai kehidupan hajat hidup selama dia menempati kediamannya itu, kelurahannya itu. Apakah terdiri dari keluarganya itu seorang bapak, ibu, dan beberapa anak, pekerjaannya bagaimana, dan sebagainya. Kalau misalnya memang tidak mampu, ya otomatis ada bantuan dari pihak kabupaten kota dan melalui kelurahannya itu, sehingga terpantau hajat hidup penduduk di masing-masing kelurahan tersebut. Di samping itu kita menghadapi juga mengenai kompleksitas sosial, ekonomi, dan budaya, terutama sekarang di masa digitalisasi, sehingga pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat itu harus bisa terlayani secara digital juga. Ada beberapa kabupaten kota yang menerapkan di kelurahannya itu aplikasi-aplikasi yang mencakup tadi dari mulai kelahiran, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya sampai kematian, rutilahu dan lain sebagainya. Hal itu sangat kompleks karena memang kelurahan ini ada di garda terdepan, sehingga harus mampu melaporkan, ibaratnya mengetahui keadaan masyarakatnya yang ada di kelurahan tersebut. Begitu juga tata kelolanya harus ada adaptif, partisipasif, dan responsif. Jadi dituntut seorang lurah di kabupaten kota ini harus responsif, jemput bola, jangan menunggu bola. Jadi tiap-tiap pekerjaannya itu harus tertata sedemikian rupa sehingga dia mengetahui apa-apa yang menjadi masalah di lokasi di kelurahannya itu, sehingga dapat meringankan di tingkat-tingkat atasnya, sehingga seorang camat kalau mempunyai seorang lurah yang kompeten, ya otomatis pekerjaan camatnya lebih mengkoordinir dan mengarahkan. Begitu juga tingkat kabupatennya, seorang bupati kalau memang stafnya sudah mumpuni mengetahui job deskripsi sebagai seorang lurah, ya otomatis pekerjaannya itu bisa membantu dia untuk lebih meningkatkan lagi istilahnya prestasinya di kalangan di pimpinannya tersebut, seperti itu. Dalam isu-isu sekarang yang kontemporer yang sangat
ini, yaitu yang pertama itu dalam hal digital pelayanan publik. Kebanyakan sekarang masih belum adanya secara merata, khususnya di Jawa Barat juga, infrastruktur dan literasi digital. Memang dalam hal literasi digital ini kita perlu adanya infrastruktur yang mumpuni. Di samping aplikasi, kita juga harus menyiapkan infrastrukturnya seperti server, jaringan, dan lain sebagainya. Dan itu harus dibiayai oleh satu kabupaten kota. Nah, karena kelurahan itu merupakan garda terdepan di level masyarakat, ya secara otomatis dalam hal digitalisasi harus lebih paham, lebih mengerti apa-apa yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat tersebut. Sehingga apa-apa yang diinginkan dapat terpenuhi. Salah satu contohnya di Kabupaten Sumedang, dan memang kabupaten tersebut dalam hal pelayanan digitalisasinya di lingkungan Jawa Barat cukup mumpuni dan menjadi percontohan dari kabupaten-kabupaten lainnya. Salah satunya mengenai sakit kelurahan atau sakit desa. Jadi ada satu aplikasi yang menerangkan di dalamnya pelaporan-pelaporan dari mulai kelahiran, pekerjaan, rutilahu, kondisi masyarakat, dan sampai kematian. Sehingga salah satu contohnya yang tadi, seorang bayi lahir, kita nggak usah dalam artian sesudah lahir kita nggak usah menuju catatan sipil, melaporkan dan sebagainya. Kita sudah otomatis terdaftar, dan kalau sudah ada nama bayinya, otomatis kita tinggal menunggu akta kelahirannya di rumah, karena di dalam aplikasi tersebut sudah tercantum alamat dan lain sebagainya. Dan yang mengirimkan datanya tersebut, pemerintah daerahnya sudah bekerja sama dengan PT Pos maupun dengan jasa pengiriman lainnya, sehingga masyarakat tidak dibebani dengan transport dan lain sebagainya. Tinggal lapor bahwa yang bersangkutan sudah lahir, namanya ini, untuk mengajukan akta kelahiran. Kita tinggal menunggu beberapa hari atau beberapa minggu kemudian sehingga akta kelahirannya sudah sampai. Seperti itu kemudahan dalam hal digitalisasi. Tetapi hal itu untuk sekarang masih belum merata di setiap kabupaten kota, baik di Jawa Barat maupun di Indonesia pada khususnya. Harusnya setiap kabupaten kota yang sudah menerapkan hal itu bisa menggetok tularkan ke kabupaten kota lainnya, kelurahan lainnya, supaya seluruhnya pelayanan dalam hal digitalisasi itu bisa merata. Begitu juga tantangan dalam integrasi sistem data kependudukan. Ini yang menjadi dilema khususnya di Indonesia. Kadangkala kita data kependudukannya masing-masing kementerian, berhubung pemerintahan ada di bawah Kemendagri, kadangkala data kependudukannya, mohon maaf, diklaim oleh Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya bisa ditransfer atau digabungkan dengan data-data dari kementerian lainnya, sehingga tidak susah. Seperti halnya negara-negara yang sudah berkembang seperti Jepang. Ada salah satu contoh seorang tenaga kerja Indonesia yang baru dia masuk ke Jepang menjadi tenaga kerja, beberapa tahun kemudian ternyata dia mempunyai jodoh orang Jepang, terus dia berumah tangga, melaporkan, ternyata datanya masih terekor. Jadi waktu dia pertama masuk ke imigrasi, dia datanya itu sudah ditransfer ke kementerian lainnya. Jadi waktu pernikahannya sudah terekod dengan fotonya yang waktu dia masuk, begitu juga sudah punya anak, datanya sudah terekod, begitu juga waktu dia mempunyai rezeki, mempunyai mobil, datanya langsung di kepolisiannya ada, dan tidak usah mengisi apa-apa lagi, tinggal melaporkan, foto dan lain sebagainya sudah ada. Nah, dengan negara-negara yang berkembang seperti itu, kita harusnya bisa mencontoh, sehingga integrasi sistem data kependudukan tidak menjadi momok lagi dalam artian terintegrasi semua. Walaupun kita sekarang data kependudukan melalui EKTP, namanya istilahnya EKTP, tetapi pada kenyataannya kita kalau misalnya ke hotel, kemana, kadang-kala kita harus fotokopi lagi dan lain sebagainya. Seharusnya kita tinggal scan barcode dan lain sebagainya, dan itu harusnya menyeluruh di seluruh layanan yang mempergunakan KTP. Sekarang alhamdulillah KTP sudah berintegrasi dengan NPWP, sehingga pajak-pajak kita terintegrasi
sehingga nanti pendapatan pemerintah menjadi bertambah dan sebagainya. Yang ketiga yaitu perlu adanya penguatan SDM, ini yang menjadi SDM dan infrastruktur TIK di kelurahan. Jangankan di tingkat kelurahan, di tingkat kabupaten kota juga SDM mengenai tenaga ilmu komputer, ilmu aplikasi dan lain sebagainya ini sangat jarang. Sehingga kita perlu meningkatkan perekrutan baik non ASN, P3K dan lain sebagainya dalam hal IT ini untuk menunjang keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Kadangkala kita nggak masalah dalam artian kita merekrut yang lulusan SMK dan lain sebagainya, tapi dia paham. Kecenderungan kalau sudah sarjana, hal-hal yang ini mereka tidak akan mampu atau tidak akan mau lagi untuk mengerjakan hal-hal yang sepele biasanya seperti itu. Itu sama halnya kejadian di Sumedang seperti itu, merekrut anak-anak SMK yang paham mengenai aplikasi, pembuatan aplikasi dan sebagainya, sehingga dengan biaya yang kecil bisa membuat suatu aplikasi, menentennya, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berlangsung. Seperti itu. Itu mengenai isu-isu pertama di kelurahan dalam hal digitalisasi dalam pelayanan publik. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat. Kecenderungan sekarang partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan itu mulai agak redup. Waktu zaman Orde Baru kita tahu ada slogan gotong royong dan lain sebagainya, jumsih dan lain sebagainya. Sekarang sudah mulai redup. Ini perlu ditingkatkan kembali karena mungkin apalagi di kalangan elit, dalam artian kalau di kelurahan itu kan biasanya perumahan-perumahan yang klaster-klaster dan sebagainya. Kalau di pedesaan mungkin masih agak ada kultur kemasyarakatannya dalam artian gotong royong dan lain sebagainya. Tapi di tingkat kelurahan ini udah mulai redup, sehingga keterlibatan masyarakat, apalagi tingkat masyarakatnya menengah ke atas, kadangkala tidak bisa berbaur, tidak bisa berpartisipasi mengenai kegiatan-kegiatan di kelurahan seperti itu. Ini perlu adanya langkah strategis seorang lurah untuk menggerakkan masyarakatnya, karena kalau masyarakat sudah ada di lingkungan masyarakat, mau jabatannya seperti apa juga, seharusnya baur dengan tetangga-tetangganya, saling mengingatkan, apalagi kalau keamanannya agak riskan, ya otomatis ada jaga ronda. Kalau dulu, istilah zaman dulu ada ronda dan lain sebagainya. Begitu juga adanya kurangnya kanal informasi aspirasi digital yang aktif. Ini perlu adanya sosialisasi dari pihak kelurahan, seperti halnya tadi ada fasilitasi aplikasi di tingkat kelurahan. Ya otomatis masyarakatnya yang cenderung homogen kadangkala tidak mengetahui apa-apa saja yang dipunyai oleh pemerintahannya itu. Seperti halnya tadi, pembuatan akta nggak usah ke kantor catatan sipil atau kantor kelurahan dan lain sebagainya, harus melalui link aplikasi. Itu harus disosialisasikan, disebarluaskan, dan harus diketahui oleh masing-masing masyarakat tersebut. Ini yang agak kurang dalam hal kehumasannya, dalam aplikasinya. Walaupun digitalisasinya sudah siap, tetapi penyampaian ke masyarakatannya harus benar-benar ditingkatkan, sehingga seluruh masyarakat tahu apa-apa saja fasilitas buat masyarakat supaya kebutuhan layanannya terjamin. Begitu juga harus adanya model musrenbang berbasis komunitas. Tiap-tiap tahapan seperti musrenbang kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota itu bermaksud untuk menyampaikan aspirasi apa-apa saja yang perlu dibantu oleh pemerintah daerah. Kadangkala di musrenbang tersebut hanya simbolis untuk saat ini, sehingga apa-apa yang disampaikan oleh masyarakat kadangkala tidak sampai ke tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Seharusnya metode-metode model musrenbang ini harus kembali lagi ke sejarahnya, historisnya. Dalam artian, memang benar-benar aspirasi masyarakat. Misalnya, kalau tingkat kelurahan ada RW, RT, dan lain sebagainya,
Seorang RT, seorang ketua RW harus bisa mengakomodir apa-apa yang menjadi kekurangan dan mengetahui kelemahan-kelemahan di masing-masing masyarakatnya atau di lingkungannya. Seperti apa? Seperti infrastruktur, jalan, dan lain sebagainya. Kalau berkurang, harus disampaikan. Itu juga halnya disesuaikan dengan anggaran yang ada di pemerintah daerah. Untuk selanjutnya mengenai tata kelola keuangan di kelurahan. Tadi sudah disampaikan bahwa kelurahan ini strukturnya merupakan struktur pegawai, sehingga administrasinya kecenderungan masih sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, baik SOP sesuai dengan Permen PAN RB, begitu juga keuangan sesuai dengan Permendagri, karena seorang pemerintah daerah di bawah naungan Kemendagri. Kadangkala, walaupun sekarang zaman digitalisasi, pelaporan keuangan masih seperti mempergunakan sistem manual. Itu yang sangat riskan dalam hal pertanggungjawabannya. Jadi ada praktik-praktik administrasi manual dan rawan korupsi, apalagi tadi kalau membahas mengenai pelayanan, kalau sudah digitalisasi otomatis bisa memutus mata rantai dalam hal suap menyuap dan lain sebagainya. Begitu juga kalau misalnya nanti digitalisasi sehingga administrasi manual akan ditinggalkan, sehingga transfer keuangan dan lain sebagainya, pertanggungjawaban sudah tertata dengan rapi, terkontrol dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dalam pertanggungjawaban keuangan bisa dihindari, seperti itu. Begitu juga kurangnya pelaporan berbasis kinerja. Kadangkala di setiap kelurahan, seorang pegawai kelurahan itu kadangkala hasil kerja perharinya itu jarang, atau ada beberapa yang dilaporkan, ada yang tidak. Seharusnya itu difasilitasi dengan digitalisasi seharusnya. Jadi melaporkan habis jam selesai kerja, melaporkan aktivitas kegiatannya melalui aplikasi itu, dan itu menjadi patokan seseorang itu mendapatkan tunjangan, seperti itu. Itu harus diterapkan di semua lini. Di Pemprov Jabar sudah diberlakukan itu, tapi ada beberapa kabupaten kota, ada yang sudah, ada yang tidak. Seharusnya merata ke kabupaten kota sesuai dengan kemampuan keuangannya masing-masing. Begitu juga harus adanya perlunya transparansi anggaran berbasis digital dan pelibatan warga. Dalam hal ini sebenarnya mengenai transparansi digital melalui PPID dan lain sebagainya yang sampai ke kelurahan, kecamatan dan sebagainya, masyarakat harusnya mengetahui anggaran-anggaran beberapa perangkat daerah, sehingga tidak ada lagi kecurigaan dari masyarakat bahwa pemerintah daerah dari tingkat kelurahan, kecamatan dan sebagainya melakukan pelanggaran dalam hal administrasi keuangan. Dan harus ada pelibatan warga juga, itu sebenarnya sudah diatur dalam aturan-aturan PBJ, pengadaan barang dan jasa. Di situ ada beberapa kolom mengenai swakelola, maupun swakelola tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4, yang ketiga dan keempat itu melibatkan organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat, seperti itu. Itu sudah diatur dalam Impres, instruksi Presiden. Dan isu keempatnya itu mengenai ketahanan sosial dan lingkungan. Jadi kelurahan itu sebagai garda terdepan saat krisis pandemi bencana. Kita ketahui bersama bahwa kemarin tahun 2020 kita mengalami COVID secara tidak langsung, yang mengetahui kondisi masyarakat yang ada di lokasi tersebut, yaitu kelurahan, tingkat kelurahan yang notabene melalui RT RW-nya harus mengetahui masyarakat mereka mana-mana saja yang terdampak dari pandemi maupun bencana juga. Harus reaktif dalam artian melaporkan ke tingkat pusatnya, baik tingkat kecamatan maupun tingkat pemerintah kabupaten kota, sehingga kalaupun ada bantuan dan lain sebagainya bisa langsung terdistribusi secara tepat dan cepat, seperti itu. Begitu juga dalam masalah lingkungan. Ini yang menjadi PR besar setiap kota
yang terdapat di dalamnya kelurahan-kelurahan, yaitu mengenai sampah, banjir, ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya. Seperti halnya yang menjadi PR besar beberapa kota, termasuk di Jawa Barat, khususnya kota Bandung, karena adanya tempat pembuangan sampah akhirnya udah full, dalam artian udah over capacity, ya otomatis setiap kelurahan melalui RT RW-nya harus bisa zero waste, dalam artian habis di rumah tangganya dalam hal sampah, sehingga tidak membebani TPA-TPA yang sudah ada. Dengan adanya kelurahan yang mengomandai para RW RT itu, baik dengan pengelolaan program-program, kalau di Kota Bandung istilahnya pismen dan lain sebagainya, pakai biopori dan lain sebagainya, itu bisa, sehingga beban sampah di masing-masing kelurahan tidak terlalu banyak. Karena tadi kendalanya yaitu TPA-TPA-nya sudah overload. Kita harus bisa seperti negara-negara berkembang. Jadi kita harus bisa mengelola sampah mulai dari rumah tangganya sendiri. Begitu juga masalah banjir. Salah satunya ini berkaitan dengan sampah juga. Kadangkala banjir terjadi karena tertutupnya saluran airnya karena sampah, sehingga air tidak bisa berjalan dengan lancar dan timbullah banjir seperti itu karena meluap airnya, nggak mengalir sampai dari hulu ke hilirnya, nggak berjalan dengan lancar. Begitu juga ruang terbuka hijau bagi kawasan-kawasan yang notabene sangat kurang lahan-lahan buat lingkungan masyarakatnya. Seharusnya pihak kelurahan bisa memetakan atau di tiap RW diwajibkan atau membuka ruang terbuka hijaunya dengan bekerja sama dengan perangkat-perangkat daerah yang notabene seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan lain sebagainya untuk bibit-bibitnya, sehingga terbuka ruang terbuka hijau. Apalagi di kalangan perkotaan, populasinya sudah mulai tinggi, sehingga sangat diperlukan sekali untuk ruang terbuka hijau untuk mengurangi polusi yang ada di perkotaan tersebut. Dan yang ketiga dalam hal ketahanan sosial dan lingkungan, yaitu perlunya integrasi program ketahanan berbasis RW RT dan kader lingkungan. Ini sangat perlu sekali melalui kader-kader lingkungan seperti posyandu dan sebagainya, melalui RW RT, tidak hanya sebagai jabatannya aja, tapi harus benar-benar bergerak dalam artian jemput bola sampai mendetail, dalam artian sampai tahu nama warga-warganya ini posisinya di mana, kerjanya di mana, dan lain sebagainya. Sehingga dengan integrasi keseluruhan program tersebut, maka ketahanan pangan terutama waktu masih pandemi itu jangan sampai ada masyarakat yang mengalami kelaparan dan lain sebagainya. Apalagi sekarang zaman modern, diharapkan apalagi di kalangan kelurahan, perkotaan, jangan ada lagi masyarakat yang serba kekurangan. Dan isu yang kelima yaitu mengenai kapasitas aparatur. Jadi masih adanya gap kompetensi teknis dan leadership. Ini yang menjadi PR bagi seluruh pemerintah daerah, bagi kelurahan. Seharusnya seorang lurah itu yang sudah punya pendidikan kepamongprajaan. Apalagi di IPDN yang notabene ilmunya yang menelurkan bibit-bibit seorang pamong, seharusnya benar-benar ditempatkan di kelurahan maupun di kecamatan, sehingga tidak adanya gap kompetensi teknis dan leadership karena sudah diajarkan seperti apa untuk mengelola suatu kelurahan dan kecamatan. Sekarang sudah ada kader kepamongprajaan untuk kelurahan dan kecamatan. Untuk kedepannya mungkin nanti ada aturan yang lebih pasti, mau Permendagri, mau PP dan lain sebagainya, bahwa seorang lurah maupun seorang camat harus seorang pamongpraja, seperti itu. Begitu juga dengan minim pelatihan dan berkelanjutan dan rotasi jabatannya juga, ini perlu diperhatikan oleh atasannya. Jangan sampai ini berlaku bagi kalau misalnya sudah mengalami
pilkada dan lain sebagainya. Kadangkala suka ada ego sektor karena tidak mendukung dan lain sebagainya, tetapi tidak melihat track record suatu jabatan tersebut. Minimal seorang kepala kelurahan, kecamatan dan sebagainya minimal itu 2 tahun baru dipindah lagi. Jangan sampai bertahun-tahun juga di daerah tersebut. Lebih dari 5 tahun tidak dipindah-pindah, itu juga akan menghambat karir seorang lurah tersebut. Perlu adanya suatu pemetaan kepegawaian yang benar-benar di badan kepegawaian daerahnya tersebut. Begitu juga diperlukan pelatihan berbasis kebutuhan dan sertifikasi aparatur. Jadi setiap pegawai di kelurahan punya sertifikat keahliannya masing-masing. Sekarang kan ada sertifikat pengadaan barang dan jasa, sertifikat keuangan, arsiparis dan lain sebagainya. Sehingga setelah mempunyai sertifikat dan memang keahliannya seperti itu, diarahkan sesuai dengan job deskripsinya seperti itu. Sehingga apa-apa yang menjadi pekerjaannya sesuai dengan keahliannya. Good job place sesuai dengan tempatnya tersebut. Dan yang keenam, mengenai integrasi program lintas sektor. Seorang lurah di kalangan kelurahan itu harus memahami program pusat dan daerah yang kadangkala sering tumpah tindih. Ini memang menjadi kendala di pemerintahan yang paling bawah di kelurahan. Banyak sekali program-program dari tingkat kementerian, di pusat maupun daerah yang lokusnya sama. Padahal itu bisa disebar. Misalnya mengenai Rutilahu, ini Rutilahu di Kemendes, ini Rutilahu di Kemendagri, ini Rutilahu di Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Padahal sama fokusnya. Sehingga seorang lurah harus bisa memetakan sehingga sesuai dengan fokusnya, lokusnya. Rutilahunya jadi rata. Harus punya data yang tadi, data secara digital juga. Siapa-siapa saja yang harus mendapatkan program Rutilahu, bantuan sosial dan lain sebagainya, sehingga bantuan-bantuan baik dari pemerintah daerah maupun dari pusat bisa membantu sesuai dengan apa istilahnya masyarakatnya akan menerimanya. Begitu juga kelurahan kadangkala kesulitan melakukan sinkronisasi lintas sektor, malah kecenderungan banyak sekali saling lempar karena sesuai dengan job deskripsinya seperti itu. Seharusnya seorang lurah itu mengetahui dari A sampai Z di wilayah kelurahannya tersebut. Tapi kadangkala ada dari pemerintah provinsi maupun pusat yang menanyakan mengenai ini, mereka kadangkala melemparkan, oh itu dinas sosial dan perangkat daerah lainnya. Seharusnya mereka sudah bisa me-arrange seperti apa bantuan-bantuan yang akan mereka dapat. Yang sudah barang tentu seorang lurahnya harus aktif berkoordinasi dengan perangkat-perangkat daerah terkait, sehingga tidak saling mengandalkan, baik perangkat daerah mengandalkan kelurahan, kelurahan juga mengandalkan perangkat daerah. Harus ada kesinambungan, sinkronisasi antar seluruh stakeholder yang terkait. Begitu juga diperlukannya sistem koordinasi berbasis data dan perlintasan lintas OPD. Ini juga perlu dikaitkan. Tadi udah saya sampaikan bahwa dalam hal mengetahui seorang lurah wajib mengetahui segala hal kekurangan-kekurangan yang ada di daerahnya, sehingga apabila ada pemerintahan dari luar atau pemerintah pusat, dari kementerian ataupun dari provinsi atau mereka tahu data-data apa saja yang diperlukan mengenai Rutilahu, misalnya di kelurahan ini, di RT ini, di RW ini ada berapa dan jangan saling tumpang tindih. Jadi datanya harus valid. Kalau misalnya ini dibantu oleh provinsi, yang satu lagi dibantu oleh kementerian dan lain sebagainya. Dan itu harus diketahui oleh semuanya, lintas perangkat daerah, lintas sektor dan lain sebagainya. Jadi datanya satu, jangan tumpang tindih, double data dan lain sebagainya. Dan update data itu harus diketahui oleh tingkat kelurahan. Jangan sampai masyarakat yang sudah meninggal masih mendapat bantuan, itu yang sangat tidak diharapkan. Mengenai rekomendasi strategis untuk kelurahan, yang pertama yaitu percepatan digitalisasi pelayanan dan pelaporan, terutama pelaporan keuangan, sehingga data-data yang digitalisasi itu
bisa diketahui oleh seluruh kalangan, baik dari kalangan kelurahan yang notabene sebagai garda terdepan yang mengetahui kondisi masyarakatnya, juga tingkat kecamatan, ke atasnya ke kabupaten maupun ke tingkat pusat, sehingga satu data. Jadi kalaupun ada bantuan dari baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, jadi sesuai dengan lokusnya, tepat dan cepat seperti itu. Begitu juga dalam hal penguatan partisipasi warga melalui forum daring. Sekarang sudah zaman digital, pasti setiap RT RW sudah punya grup RW RT-nya. Itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin, dalam artian info-info mengenai bantuan, pembangunan, info pemerintahan dan lain sebagainya bisa langsung dirasakan atau diketahui oleh masyarakat. Khususnya di Jawa Barat, di tingkat provinsi sudah ada aplikasi Sapa Warga, sehingga para RW yang ada di kelurahan-kelurahan se-Jawa Barat itu bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhannya, nanti tembusannya ke kabupaten, kota, dan provinsi. Begitu juga untuk pengembangan kelurahan berbasis data dan teknologi. Walaupun tiap-tiap kabupaten kotanya berbeda kemampuan dan ini, tapi hal ini mutlak harus dilaksanakan karena seorang lurah tidak punya data target apa yang akan dikerjakannya. Misalnya, seorang lurah harus mengetahui bahwa target dia tahun masa jabatannya menyelesaikan 8 rute lahu misalnya. Ya otomatis 8 rute lahu itu harus bisa dibagi dengan pihak Pemda, provinsi, dan pusat, sehingga dalam masa jabatannya itu 1 tahunnya dia sudah beres menyelesaikannya. Itu salah satu contoh. Melalui teknologi ya otomatis seorang lurah waktu dilantik dia sudah disodorkan aplikasi mengenai kondisi tempat yang akan dia pimpin nantinya. Tingkat kemiskinannya berapa, jumlah penduduknya berapa, yang putus sekolahnya berapa, yang ruti lahunya tadi berapa, dan lain sebagainya. Dia sudah tahu, sehingga dia sudah bisa memetakan target-target apa saja yang perlu dia lakukan selama dia menjabat menjadi lurah. Begitu juga peningkatan kapasitas SDM dan kepemimpinan lokalnya. Jadi, para pegawai yang di kelurahan harus sesuai dengan job deskripsinya, sehingga pelayanan masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulannya, kelurahan itu sekarang menghadapi isu-isu tata kelola dan kompleks dan dinamis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, seorang lurah, perangkat kelurahan, dan lain sebagainya harus siap menyesuaikan dengan lajunya kemajuan zaman, dalam hal ini digitalisasi. Begitu juga dalam hal diperlukan pendekatan kolaboratif yang berbasis teknologi. Tadi sudah disampaikan, aduan-aduan masyarakat dari tingkat RT, RW harus diketahui langsung oleh lurahnya. Jadi tidak hanya bersurat dan lain sebagainya. Jadi seorang lurah terjadi apa-apa di daerahnya langsung mengetahui melalui media sosial tersebut. Begitu juga peran warga, inovasi lokal, dan reformasi birokrasi sangat penting sekali. Dengan adanya kepemimpinan seorang lurah tanpa didukung oleh masyarakatnya, maka kelurahan itu tidak akan mengalami kemajuan. Dan harus ada inovasi-inovasinya dari masyarakat, baik masyarakat maupun dari tingkat perangkat daerahnya juga, dari pihak perangkat kelurahannya. Sehingga ada kesinambungan, ada kolaborasi. Sehingga dalam hal ini reformasi birokrasi, dari 15 kriteria reformasi birokrasi itu bisa tercapai. Sehingga kelurahan itu bisa berjaya, maju, dan sejahtera. Itu mungkin mengenai isu-isu kontemporer di tingkat kelurahan. Isu-isu pemerintahan kontemporer di tingkat kecamatan, pada kesempatan ini kita ketahui bersama bahwa kecamatan membawahi kelurahan dan desa, yang secara otomatis tingkatnya lebih tinggi dari desa dan kelurahan. Perannya, kecamatan itu sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten, kota, dan kelurahan desa, karena posisinya di tengah-tengah, sehingga apa-apa yang menjadi kebijakan dari Pemda kabupaten kota bisa langsung disosialisasikan di tingkat bawahnya, kelurahan dan desa, sehingga masyarakat mengetahui apa-apa yang menjadi tujuan
dan sasaran yang pembangunan pemerintahannya di suatu daerah tersebut. Begitu juga suatu kecamatan memiliki peran koordinatif, administratif, dan pengawasan lintas sektor. Mengapa disebut pengawasan lintas sektor? Karena di dalam suatu kecamatan itu ada unsur-unsur yang lainnya, baik tingkat keamanan, ketertiban, masyarakat, dan lain sebagainya, sehingga harus bisa mengarrange keseluruhan dan bisa mengayomi di bawahnya desa dan kelurahan tersebut. Begitu juga menghadapi tantangan era digital dan desentralisasi kewenangan, suatu kecamatan, seorang camat harus bisa membagi tugasnya dengan Pemda. Apa-apa saja yang menjadi kewenangan yang dilimpahkan seorang bupati wali kota ke seorang camat, sehingga seorang camat bisa mendistribusikan, mengelola kebijakan tersebut di tingkat kelurahan dan desa. Isu pertama yang menjadi isu kontemporer di kecamatan, yang pertama itu fragmentasi layanan publik. Tadi sudah diulas di tingkat kelurahan yang notabene sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Sampai saat ini masih kurangnya integrasi sistem layanan antar sektor. Ini perlu ditingkatkan pelayanan antar sektornya, baik memakai aplikasi digitalisasi maupun layanan-layanan lainnya, sehingga percepatan pelayanan kemasyarakatan tidak ada gangguan sedikit pun. Jadi masyarakat tidak usah dibebani dengan kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakatnya, karena kita ketahui bersama kebutuhan dasar itu merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk melayaninya masyarakat, sehingga terpenuhi apa-apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tersebut. Itu yang menjadi PR besar seorang kecamatan yang harus menyeimbangkan antara pemerintah daerah, kabupaten kota, dan di tingkat bawahnya, sehingga masyarakat tidak perlu bingung untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, pelayanan dasarnya tersebut. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu pelayanan dasarnya yang tadi jati diri, dalam artian seorang bayi lahir harus mempunyai akta kelahiran. Seorang warga negara yang umurnya sudah 17 tahun harus mempunyai KTP. Begitu juga yang lainnya, kematian, akta kematian, dan lain sebagainya. Hal-hal dasar tersebut harus bisa dilayani langsung tanpa membebani masyarakat. Hal tersebut diperlukan sistem pelayanan terpadu yang berbasis digital. Karena sekarang zamannya digital, ya secara otomatis layanan-layanan tersebut harus bisa diketahui. Tapi digital juga kalau sudah ada, sosialisasinya harus benar ke masyarakatan. Dalam artian layanan aplikasinya sudah ada tetapi tidak diketahui oleh masyarakat. Ya, ini peran seorang camat ke kelurahan maupun ke kades dan palurahnya harus bisa mensosialisasikan apa-apa saja yang menjadi aplikasi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga masyarakat tidak usah bingung-bingung mencari apa-apa yang dibutuhkan oleh mereka. Ini yang menjadi isu kedua, yaitu kecamatan itu seorang camat kewenangannya terbatas. Padahal di Undang-Undang 23 2014 mengenai pemerintah daerah sudah jelas bahwa camat di setiap kabupaten kota ibaratnya seperti gubernur di pusat, perwakilan pusat di daerah. Begitu juga camat, perwakilan Pemda di daerah. Harus bisa sepenuhnya memperkuat fungsi kecamatan tersebut, apalagi dengan otonomi daerah, karena mempunyai fungsi koordinatif, terus administrasi dan lain sebagainya, dan pengawasan, sehingga otonomi daerah itu dari bupati wali kotanya harus jelas pelimpahan mana-mana saja yang dilimpahkan ke kecamatan. Kalau akta kelahiran sudah jelas, PP, ATK, dan sebagainya. Dan seringkali hanya sebagai pelaksana administrasi,
bukan pengambil keputusan. Ini yang menjadi isu-isu kewenangan terbatas. Tapi dengan Undang-Undang 23 seharusnya Bupati Wali Kota itu memberikan suatu keputusan mengenai pelimpahan kewenangan, sebagian kewenangan Bupati Wali Kotanya ke tingkat kecamatan, sehingga beban seorang kepala daerah di kabupaten kota semakin ringan karena tugasnya sebagian dilimpahkan. Tetapi dengan pelimpahan kewenangan itu menimbulkan pertanggungjawaban yang besar juga. Walaupun Bupati Wali Kotanya sudah menyerahkan, tetapi istilahnya pertanggungjawabannya masih dipegang oleh seorang kepala daerah. Itu juga perlu adanya redefisi peran kecamatan dalam tata kelola wilayahnya juga. Jadi peran camat juga, di samping tadi seorang pamong yang notabene harus mengetahui ilmu pemerintahan, mengelola masyarakat, juga peran camat juga dalam tata kelola wilayahnya, mana-mana saja yang lintas sektor dan lain sebagainya. Dalam hal isu ketiga yaitu koordinasi program. Jadi program pusat, provinsi, kabupaten kota kadangkala tumpang tindih. Lokusnya sama sehingga terjadi double bantuan dan lain sebagainya. Jadi seorang camat itu harus bisa memilah melalui peran kelurahan dan desanya, mempartisi sehingga bantuan-bantuan pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu tidak tertumpu di suatu masyarakat tertentu, tapi harus menyebar merata sehingga kesejahteraan terjadi di tingkat masyarakat tersebut. Begitu juga kecamatan sering tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan. Seharusnya musrenbang yang di tingkat kecamatan itu bisa diakomodir oleh musrenbang kabupaten kota. Jadi itu kan masukan-masukan dari tingkat kelurahan, desa yang diakomodir oleh kecamatan, dan hasil kecamatan juga bisa memfilterisasi masukan-masukan dari tiap desa dan kelurahan tersebut untuk disalurkan lagi ke musrenbang tingkat kabupaten kota. Dan tingkat kabupaten kota juga harus mengakomodir, tidak hanya mempunyai agenda sendiri, sehingga memang pure benar-benar masukan dari grassroots-nya, sehingga dalam hal pembangunan perencanaan selanjutnya, apa-apa yang menjadi kekurangan di daerahnya itu bisa dilaksanakan sesuai dengan rencananya. Begitu juga diperlukan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah, tingkat pemerintahan yang kadangkala sampai saat ini sering dilempar-lempar, dipingpong ke sana kemari, padahal memang harus ada kesinambungan, koordinasi yang baik, tidak saling melemparkan kewenangan, pertanggungjawaban dan sebagainya, seharusnya saling bersama-sama. Misalnya di tiap kecamatan itu ada wilayah di dalam hal bidang pertanian, seorang camat harus bisa koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pertanian bahwa tingkat pertanian di sini berkurang karena kekurangan pupuk dan sebagainya. Itu harus dikoordinasikan sehingga jangan saling menyalahkan, sehingga nanti Bupati Wali Kota sampai turun tangan. Hal-hal tersebut seharusnya bisa dikendalikan oleh tingkat kecamatan. Begitu juga dalam isu keempat, yaitu digitalisasi dan sumber daya manusia. Ini menjadi track record sekarang mengenai digitalisasi. Dengan zamannya era modern ini harus ada kesiagaan digital di tiap kecamatan yang merata ke seluruh kecamatan, sehingga pelayanan kemasyarakatan sebagai koordinator harus bisa memantau tiap-tiap kelurahan, tiap-tiap desa, sehingga nantinya kalaupun ada perintah langsung dari pusat ataupun ada bantuan dan lain sebagainya, camat bisa langsung memfasilitasi apa-apa yang dibutuhkan. Begitu juga sumber daya manusia, masih banyak yang belum melek teknologi, informasi dan lain sebagainya, dan hal itu perlu ditingkatkan perekrutan dan lain sebagainya di level tingkat kecamatan. Apalagi sekarang pembuatan KTP dan lain sebagainya sudah diturunkan ke tingkat kecamatan, sehingga perlu adanya SDM yang mampu dalam hal teknologi. Begitu juga peningkatan pelatihan TIK, komunikasi dan sistem informasi perlu diperkuat juga. Dengan adanya informatika ini
Di zaman modern ini, aplikasi-aplikasi, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, pegawai-pegawai tingkat kecamatannya juga harus lebih meningkatkan supaya tidak tertinggal dengan kondisi yang sudah ada sekarang. Ini yang agak pelik mengenai isu kelima, yaitu mengenai tata ruang. Kadangkala terdapat mengenai permasalahan alih fungsi lahan dan tata guna wilayah. Walaupun pihak kabupaten, kota, provinsi sudah menetapkan RT RW, kadangkala di lapangan suka terjadi penyalahgunaan mengenai alih fungsi lahan ini, yang notabene diketahui oleh kecamatan dan kelurahan desa juga. Harusnya seorang camat itu setelah ada laporan mengenai ini harus bisa memetakan apakah ini wilayah tata ruang, wilayah hijau, atau tata ruang perumahan, industri dan sebagainya, sehingga dalam perizinan, kewenangan dan lain sebagainya sesuai dengan RT RW yang sudah diberlakukan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, sehingga tidak terjadi ekses-ekses selanjutnya seperti bencana dan lain sebagainya. Kadangkala sekarang bencana-bencana yang terjadi sekarang ini karena alih fungsi lahan tadi. Seharusnya perkebunan, lahan perkebunan dan lain sebagainya dialihkan menjadi lahan itu perumahan dan lain sebagainya. Itu sehingga terjadi bencana banjir, longsor dan lain sebagainya. Seorang camat harus bisa menyikapi hal demikian sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu juga kecamatan minim keterlibatan dalam pengawasan pembangunan. Ini kadangkala terutama daerah-daerah yang notabene zona-zona pendidikan, banyak sekali perumahan-perumahan yang dijadikan kos, tempat kos dan lain sebagainya. Seharusnya seorang camat itu memantau pengawasan dalam hal pembangunan IMB, peruntukan dan lain sebagainya. Sewajarnya suatu perumahan itu ya untuk perumahan warga penduduk, tidak dijadikan kos-kosan yang notabene tempatnya otomatis sumber daya air dan lain sebagainya sangat, karena satu rumah dihuni oleh beberapa orang sehingga kos-kosannya akan mengurangi sumber daya alam yang ada di lingkungan tersebut, akan menyedot sumber daya air dan lain sebagainya. Begitu juga perlu adanya pelibatan kecamatan dalam pengendalian tata ruang di daerah. Dilibatkan karena yang mengetahui kondisi wilayah itu ya seorang camat. Jadi kalau ada perumusan mengenai RT RW dan lain sebagainya harusnya dilibatkan tingkat kecamatan. Begitu juga tingkat kelurahan dan desa. Dalam hal ketahanan wilayah, ini isu ke-6 mengenai kecamatan sebagai garda depan penanggulangan bencana. Banyak sekali bencana-bencana yang terjadi, banjir, longsor dan lain sebagainya, apalagi di wilayah Jawa Barat, karena akibat tadi yang sudah saya sampaikan, karena adanya alih fungsi lahan, alih fungsi yang mau bertentangan dengan RT RW yang sudah ditetapkan. Seorang camat harus paham sekali mana-mana saja yang termasuk wilayah perumahan, wilayah perkebunan, wilayah pertanian, wilayah industri dan lain sebagainya, sehingga kalau ada pembangunan sesuai dengan apa yang menjadi wilayahnya. Jangan sampai wilayah pembangunan suatu pabrik menempati wilayah pertanian yang nantinya otomatis terjadi bencana. Begitu juga masih minimnya sistem peringatan dini dan mitigasi bencana lokal. Ini harus ada koordinasi dengan BPBD setempat, Badan Penanggulangan Bencananya, sehingga seorang camat bisa mengetahui dan menginformasikan ke masyarakat apabila terjadi pergeseran tanah dan lain sebagainya, sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam artian tidak terjadi korban jiwa dan lain sebagainya. Begitu juga perlu sistem koordinasi terpadu antar kelurahan, tadi sudah disampaikan dengan BPBD, jadi terpantau laporan-laporan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Jadi untuk rekomendasi strategisnya, jadi perlu adanya penguatan digitalisasi dan SDM di masing-masing kecamatan. Begitu juga ada pelimpahan kewenangan kecamatan dalam regulasi otonomi daerah. Seorang kepala daerah harus bisa memberikan pelimpahan kewenangannya sebagian ke kecamatan sehingga lebih meringankan, karena yang mengetahui
kondisi di lapangan, yaitu camat dan perangkat daerah lainnya. Begitu juga sinkronisasi program lintas sektor, ini perlu ditingkatkan karena di dalamnya banyak lintas sektor dari berbagai kalangan, tidak hanya pemerintah daerah, ada kalangan dari Babinsa, Polsek dan lain sebagainya, sehingga Kemenag, Kanwil dan lain sebagainya, sehingga saling sinkronisasi antara semuanya itu. Begitu juga pelibatan kecamatan dalam perencanaan pembangunan wilayah, itu sangat diperlukan sehingga apa-apa yang menjadi masukan dari grassroots itu bisa terrealisasikan di perencanaan di tingkat kabupaten kota. Jadi suatu kecamatan itu memainkan peran penting dalam tata kelola wilayah karena dia yang mengetahui kondisi-kondisi wilayah di daerahnya. Begitu juga isu koordinasi, digitalisasi, dan kewenangan menjadi tantangan utama di kecamatan. Ini perlu ditingkatkan, walaupun masing-masing kabupaten kota kecamatannya berbeda-beda, tetapi dalam hal ini perlu diperkuat sehingga pelayanan kemasyarakatannya lebih bisa ditingkatkan kembali. Begitu juga diperlukan inovasi, kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor. Ini sangat diperlukan karena posisi kecamatan itu berada di tengah-tengah antara pemerintah daerah, kabupaten kota, dan kelurahan daerah, desa, sehingga saling bisa mengkoordinir hal-hal yang tidak diinginkan, baik tadi bencana dan lain sebagainya. Jadi cepat dalam hal pelayanan masyarakatnya. Mungkin demikian mengenai isu-isu kontemporer di tingkat kecamatan. Terima kasih. Mengenai isu-isu pemerintahan kontemporer di tingkat kabupaten, ini pembahasan ketiga dari isu pemerintahan, bahwa pemerintah kabupaten memegang peran strategis dalam implementasi otonomi daerah. Dengan Undang-Undang 23 2014, harusnya setiap perangkat daerah atau kabupaten bisa memegang kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan baik dari provinsi maupun dari pusat, sehingga dia bisa memanage keberlangsungan daerahnya supaya dengan tujuan awal keseluruhan pemerintah daerah itu untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tugasnya itu meliputi pelayanan publik, pembangunan wilayah, dan koordinasi antar kecamatan, bisa mengkoordinir. Tadi kan sudah disampaikan bahwa tingkat bawah itu desa kelurahan dikoordinir oleh kecamatan, dan otomatis suatu pemerintah, seorang bupati harus bisa mengkoordinasi antar kecamatan sehingga tiap-tiap kecamatan bisa, bukan artian bersaing, bisa memanage, melayani masyarakatnya sesuai dengan kemampuan tiap-tiap kecamatannya itu. Begitu juga era kontemporer membawa tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini menjadi isu-isu yang sangat strategis. Dilihat sekarang ini banyak kabupaten kota di tiap provinsi itu saling berlomba untuk menyajikan, untuk membuktikan bahwa daerahnya bisa meningkatkan layanan ke masyarakat. Itu merupakan tantangan bagi para bupati yang ada sekarang. Isu pertama yaitu sudah barang tentu, yaitu transformasi digital. Digitalisasi layanan belum merata di seluruh perangkat daerah. Ini perlu adanya kesesuaian. Kalau untuk aplikasi sebenarnya dari pusat sudah ada, dari provinsi sudah ada. Bagaimana caranya supaya tiap kabupaten itu bisa menggetok tularkan, atau kalau yang belum ada bisa ATM, amati tiru modifikasi sesuai dengan apa yang diperlukan oleh kabupatennya tersebut. Kalau misalnya belum ada aplikasi atau pelayanan lainnya, jadi meniru kabupaten-kabupaten kota yang sudah berhasil, sehingga tiap kabupaten itu merata pelayanan digitalisasinya terhadap masyarakat. Begitu juga sudah menjadi isu yang sangat ini mengenai infrastruktur dan literasi digital. Kadangkala seorang bupati itu semangatnya berbeda-beda. Ada yang fokus infrastruktur, ada yang fokus mengenai digitalisasi, ada yang fokus mengenai kesejahteraan pembangunan dan lain sebagainya. Tetapi dengan era digitalisasi ini perlu adanya tadi pelayanan yang langsung ke masyarakatan
sehingga masyarakat benar-benar merasa mempunyai pemimpinnya, mempunyai pemimpin yang sesuai dengan keinginannya, dalam artian mengayomi apa-apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, salah satunya mengenai aplikasi-aplikasi yang bisa melayani pelayanan dasar tadi. Begitu juga diperlukan roadmap SPBE dan anggaran TIK yang memadai. Ini di era modernisasi ini, digitalisasi ini perlu memikirkan sampai hal itu. Tetapi kadangkala karena kepala daerahnya itu dipilih 5 tahun sekali, kadangkala semangatnya tadi berbeda-beda antar bupatinya. Ada yang melek digital, setelah diganti ada yang melanjutkan yang sudah ini oleh pemimpin sebelumnya, ada yang baru lagi dan lain sebagainya. Itu harusnya dipagari dengan regulasi yang cakupannya 20-30 tahun ke depan, sehingga siapapun bupati yang baru dia masih memakai kebijakan-kebijakan yang memang baik untuk pelayanan masyarakat tersebut. Begitu juga dalam hal keuangan dan transparansi keuangan. Ini menjadi isu yang sangat kontemporer, apalagi mengenai keuangan. Sekarang pengawasannya semakin BPK, KPK dan lain sebagainya. Kita sering mendengar seorang bupati, kepala daerah yang terkena KPK dan lain sebagainya. Ini merupakan tantangan akuntabilitas penggunaan APBD. Sejauh mana seorang kepala daerah, bupati itu mengelola APBD-nya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang tadi yang tidak diinginkan ya otomatis terkena tangkap tangan dan lain sebagainya. Itu perlu adanya kearifan dari tiap-tiap kepala daerah untuk mengelola keuangannya yang transparan. Begitu juga masih terbatasnya akses publik terhadap informasi anggaran. Sekarang kalau kita lihat di masing-masing tingkat desa maupun kelurahan, banyak yang sudah transparan. Di tingkat kabupaten kota juga seharusnya melalui PPID dan lain sebagainya sudah transparan anggarannya itu. Sesuai dengan, apalagi sekarang zaman digital, masyarakat bisa mengakses anggaran-anggaran yang diperlukan apa-apa saja, apalagi yang menyangkut daerahnya. Begitu juga perlu penguatan e-budgeting dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Ini juga sangat diperlukan sekali, sehingga hak-hak yang menjadi hak warga masyarakat untuk infrastruktur dan lain sebagainya teralokasikan, baik itu melalui dewan juga, reses dan lain sebagainya, dan bisa diakomodir oleh pemerintah daerah dalam musrenbang dan lain sebagainya. Begitu juga isu ketiga, yaitu mengenai ketimpangan wilayah. Jadi adanya kesenjangan pembangunan antara desa dan perkotaan ini menjadi isu-isu yang dari dulu sampai sekarang masih terasa. Karena diketahui bersama bahwa desa sekarang mendapat bantuan dari pusat, sehingga ada beberapa desa yang mempertahankan statusnya sebagai desa karena ingin ada bantuan. Tadi kan sudah disampaikan bahwa bedanya kelurahan dan desa itu dilihat dari faktor pengelolaannya. Kalau desa kan oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat. Sekarang undang-undang terbaru 8 tahun, sedangkan seorang lurah dipilih oleh struktur jabatannya sebagai lurah. Itu yang menjadi debatable antara desa kelurahan, karena desa juga karena ada bantuan sehingga dia mempertahankan status sebagai desa walaupun kondisinya sudah mau mencapai kota gitu. Seharusnya kalau sudah mandiri dan sebagainya, jangan data-data desanya jangan masih tergolong belum mandiri, harusnya dilaporkan bahwa itu sudah mandiri dan sebagainya. Jadi jangan takut tidak akan mendapat bantuan. Begitu juga dalam hal distribusi pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan yang belum merata. Itu hal-hal yang menjadi polemik sampai saat ini. Dalam hal kesehatan pendidikan harusnya bisa memetakan untuk kita ketahui bersama bahwa untuk
kesehatan itu merupakan hak hidup orang banyak, sedangkan untuk pendidikan kewenangan kabupaten kota hanya dari SD sampai SMP saja, sedangkan dari tingkat SMA sampai SMK menjadi kewenangan provinsi. Ya, secara otomatis hak-hak yang menjadi kewenangan kabupaten kota untuk membangun SD SMP-nya yang menjadi dilematis sekarang ini di tingkat kecamatan harus sudah mempunyai SMP minimal 2. Begitu juga SD-nya juga. Dan yang lulus SD seharusnya linier, harus bisa diakomodir oleh SMP-nya dan berlanjut sampai ke SMA dan lain sebagainya. Kadangkala kondisi sekarang seperti piramida. Jadi SD-nya banyak, ke SMP-nya makin sedikit, ke SMP-nya makin sedikit. Padahal SD, SMP, SMA itu merupakan 12 tahun pendidikan dasar yang seluruh masyarakat Indonesia harus mengalaminya, menyecap pendidikan sekolah dasar tersebut, pendidikan dasar tersebut. Begitu juga diperlukan pendekatan pembangunan inklusif dan berbasis data spasial. Jadi ada istilah good data, good decision, bad data, bad decision. Jadi segala halnya itu harus berbasiskan data. Seorang bupati, kepala daerah harus memetakan data-data mana yang kurang, data-data mana, sehingga fokusnya untuk menyeimbangkan kekurangan-kekurangan tersebut dengan melalui data. Begitu juga kapasitas SSN, masih ada terjadinya gap kompetensi antar perangkat daerah, padahal seluruh perangkat daerah itu menginginkan seluruh SDM ASN-nya itu rata, dalam artian dia mempunyai skill yang mumpuni, kemampuan yang bisa dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Seluruh perangkat daerah tidak ingin ada istilah sebagai perangkat daerah buangan dan lain sebagainya. Ini ada yang basah, ada yang kering dan lain sebagainya. Sekarang harusnya semuanya rata, dan SDM-nya juga harus merata seharusnya. Ini menjadi tantangan kepegawaian dalam mengelola SDM-nya ini. Begitu juga minimnya pelatihan yang berkelanjutan dan evaluasi kinerja. Kadangkala kita berpatokan pada anggaran APBD tanpa melihat apa hasil output yang telah dilaksanakan. Itu perlu adanya kajian, jadi sehingga harus ditingkatkan apa-apa saja yang kurang dengan adanya pelatihan-pelatihan. Biasanya pelatihan itu dilaksanakan oleh BPSDM, diklat-diklat dan lain sebagainya, sehingga SDM yang ada di perangkat daerah itu mumpuni sesuai dengan job deskripsinya. Begitu juga reformasi birokrasi perlu diarahkan pada peningkatan pelayanan publik. Kadangkala kita tidak langsung berhadapan dengan masyarakat, tetapi kita harus mengetahui apa-apa yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat tersebut, sehingga kebijakan-kebijakannya langsung mengena ke masyarakat. Begitu juga tadi sudah disampaikan, ini menjadi PR besar juga mengenai tata ruang dan lingkungan. Alih fungsi menjadi permasalahan-permasalahan sekarang ini tanpa kendali, otomatis alih fungsi lahan menjadi dampak ke lingkungannya, terjadi longsor, banjir dan lain sebagainya. Apalagi provinsi yang bertetangga, kabupaten yang bertetangga, kalau terjadi perbatasan dengan kabupaten kota tersebut, maka otomatis provinsi harus bisa mengayomi, memfasilitasi, sehingga tidak terjadi misalnya hulu di hilirnya di kota A, di kabupaten A, hilirnya di kabupaten B. Jadi yang terkena dampaknya di kabupaten B. Seharusnya harus ada sinkronisasi antar wilayah tersebut sehingga tidak terjadi dampak yang menjadi masalah di tiap-tiap daerah. Begitu juga dokumen RT RW, RPJMD kadangkala tidak sinkron. Seharusnya ini telaahannya harus lebih mendalam sehingga yang menjadi RT RW daerahnya itu yang sudah ditetapkan itu harus sesuai dengan apa-apa yang menjadi fokus pembangunannya. Jangan sampai yang tadinya di RT RW-nya sebagai fungsi lahan pertanian dijadikan lahan industri dan lain sebagainya. Harusnya kita patuh terhadap apa-apa yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga tidak
mengurangi lahan-lahan alih fungsi dan lain sebagainya. Begitu juga pentingnya penegakan regulasi dan pemantauan berbasis teknologi. Ini perlu ditingkatkan sehingga teknologi juga bisa memantau apa-apa saja yang menjadi kewenangan suatu kabupaten dalam hal penegakan aturan, regulasi, dan lain sebagainya. Untuk isu selanjutnya yaitu kolaborasi stakeholder. Ini sangat diperlukan karena untuk saat ini antara Pemda, swasta, dan masyarakat, kalau istilahnya trihelik, sekarang pentahelik, heksahelik, dan sebagainya, seluruh stakeholder itu harus saling bekerja sama dengan tujuan yang sama demi kesejahteraan masyarakat. Jadi seluruh stakeholder itu harus bekerja sama, pihak Pemda, swasta, masyarakatnya, kalangan perguruan tinggi, media, dan lain sebagainya. Jangan saling gotok-gotokan antar satu sama lainnya, sehingga seorang pemerintah daerah itu harus bisa mengayomi keseluruhannya, saling berkontribusi. Jadi pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah itu bisa terwujud dengan sempurna. Begitu juga belum optimalnya volume CSR, FGD, dan kolaborasi lintas sektor. Ini perlu ditingkatkan kembali. Jadi stakeholder yang lainnya itu, jadi pemerintah daerah itu tidak bekerja sendiri, tapi dibantu dengan lintas sektor tersebut, CSR dari perusahaan-perusahaan yang notabene ada di wilayah pemerintah daerah tersebut, sehingga ada kontribusi terhadap lingkungan sekitar perusahaannya itu. Begitu juga dari kalangan perguruan tinggi memberikan pencerahan, arahan-arahan seperti apa, karena di perguruan tinggi ada pengabdian masyarakat, sehingga apa-apa yang menjadi terobosan bisa disalurkan dan diterapkan oleh pemerintah daerah. Begitu juga diperlukan kelembagaan yang memfasilitasi kolaborasi pembangunan. Ada lembaga yang bisa memfasilitasi kolaborasi itu seperti apa? Ya seperti tadi ada forum-forum CSR dan lain sebagainya. Hal itu diperlukan pada kondisi sekarang ini. Begitu juga untuk rekomendasi strategis dengan adanya percepatan digital dan tata kelola berbasis data, sehingga tadi ada istilah good data, good decision, bad decision. Jadi fokusnya tepat sasaran. Data yang kurang harus apa yang kurangnya, pembangunannya ya harus ditingkatkan apa dan lain sebagainya, sehingga untuk perencanaan selanjutnya sudah tertata dengan ini sesuai dengan target-targetnya masing-masing. Begitu juga dalam hal peningkatan transparansi anggaran dan partisipasi publik ini perlu ditingkatkan sehingga masyarakat lebih dilibatkan mengetahui apa-apa yang menjadi dasar pembangunan yang diarahkan oleh kepala daerah. Begitu juga penguatan SDM, reformasi pelayanan berbasis kebutuhan lokal. Tiap-tiap daerah memang secara kultur berbeda-beda, jadi harus menyesuaikan. Dengan adanya digitalisasi ini, ya sesuaikan dengan kultur yang ada di daerahnya dalam hal pelayanan dasar. Begitu juga dalam hal pengendalian pembangunan berkelanjutan melalui pengawasan spasial. Jadi seluruh aspeknya bekerja dengan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah daerah membangun, harus ada yang mengawasi, terus ada yang melanjutkan, sehingga dari dari awal sampai akhirnya sesuai dengan apa yang diarahkan, ya anggarannya tepat guna, berhasil guna, outcome-nya sesuai, dan di akhirnya tidak ada manipulasi keuangan dan lain sebagainya. Jadi kabupaten sebagai pelaksana utama otonomi daerah menghadapi berbagai tantangan multisektor, tetapi itu tidak akan menjadi hambatan kalau misalnya suatu kabupaten bisa mengayomi, memanage sektor-sektor tersebut. Insya Allah kalau misalnya sudah mumpuni dalam hal digital dan sebagainya, segala halnya bisa dicapai dengan sempurna. Begitu juga diperlukan inovasi kelembagaan, kolaborasi stakeholder, dan penguatan kapasitas birokrasinya juga, sehingga masyarakat lebih percaya terhadap pemerintah dan jalannya pembangunan berjalan dengan lancar. Begitu juga arah kebijakan harus responsif, adaptif, dan berbasis
teknologi serta kebutuhan terhadap warga. Sehingga warga merasa terayomi oleh pemerintahannya tersebut. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.